Oke, baik. Yohan, kita mulai ya, lanjutkan untuk ujian hari ini. Kita buka dengan basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Eh, Yohan sudah siap? Ya, Pak. Oke. Kalau sudah siap, ini 1 jam ke depan kita akan mulai ujian ini. Saya minta nanti Anda bisa memperhatikan apa yang menjadi pertanyaan, ya, pendalaman yang saya tanyakan di dalam ujian ini. Namun sebelumnya, saya minta Yohan, eh, ada Al-Quran di situ. Ada, Pak. Oke, silakan Yohan, bacakan Anda tilawah dulu, mengaji, sembarang saja diambil, dibuka, ya. Baca 5 ayat. Surat Al-Fatihah boleh, Pak? Atau? Bagaimana caranya kamu surat Al-Fatihah? Anak SD juga pun bisa. Iya, Pak. Sembarang saja dibuka lembarannya. Mau di awal, di tengah. A'udzu billahi Bentar, sebentar. Saya mau tanya dulu, itu surat apa dibaca? Surat Hud, Pak. Surat Hud. Iya, Oke, 5 ayat ya. iya. Silakan. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alif lam ra. Kitabun uhkimat ayatuhu thumma fussilat min ladun hakimin khabir. Alla ta'budu illallah. Innani lakum minhu nadhiru wa bashiru wa anistaghfiru rabbakum summa tu'bu ilaihi yumatti'akum mata'an hasanan ila ajalim musamma wa yu'ti kulladhi fadlin fadlah wa in wa in tawallaw fa inni akhafu alaikum azaba yaumin kabir. Illallahi marji'ukum wa huwa ala kulli syai'in qadir. Ala innahum yathnuna sulurahum liyastahfu minhu. Ala hina yastakshuna siyabahum ya'lamu ma yusirruna wa ma yu'linun innahu alimun bidatis sudur. Sadaqallahul azim. Oke, baik. Yohan, ini bacanya lumayan ya. Lumayan bagus lah. Hanya saja nanti diperdalam lagi cara mengajinya ya. Perbagus lagi ya. Ya, Terutama makros, eh, hukum-hukum bacaan itu perlu untuk ditingkatkan ya. Karena kamu itu sebagai guru agama ya. Namanya kalau guru agama itu harus lebih mahir cara membacanya, makrosnya harus benar, tajwidnya harus tepat ya. ya, Karena kalau kamu cara bacanya tidak bagus ya bagaimana dengan
siswa yang kamu ajarkan nanti. Ya, Ya, Pak. jadi itu catatan saya. Eh, jangan pernah berhenti untuk senantiasa belajar Al-Quran. Ya, Ya. baik. Yang kedua, saya mau lihat cara Anda menulis itu. Coba lihat, ambil apa kertas dengan ballpoint situ. Coba saya minta Anda menuliskan surat Al-Ikhlas. Tuliskan surat Al-Ikhlas lalu tunjukkan pada saya. Sudah selesai. Udah kelihatan, Yohan. Udah kelihatan ini. Terlalu terang ini. Terlalu terlalu terang ini. Coba dicari posisi ya, saya bisa baca sebentar. Nggak kelihatan. Oke, 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 stop, stop. Oke, stop. Oke, sudah. Cukup. Oke, itu saya koreksi lagi ya di cara penulisanmu itu. Itu cara menulis juga kasih bagus. Iya, Pak. Ya, ini tulisannya kayak tulisan anak-anak anak-anak juga itu. Kayak tulisan siswa itu ya.
ini jadi ke depan harus belajar ya, belajar belajar untuk menulis ya. Makin hari makin belajar menulis itu makin bagus. Iya, Pak. Ya, saya tidak bisa bayangkan bagaimana kamu menulis di papan tulis, tulisannya kayak apa. Jadi kalau tulisannya jelek seperti itu pasti sama juga hasil dari siswa juga begitu. Karena apa yang dilakukan guru itu diikuti oleh siswa. Ya, Ya, itu catatan saya terkait dengan cara baca Al-Qur'annya tadi lumayan. Cuman di menulisnya ini, ya, di Anda menulis ini juga perlu ya, perlu untuk belajar terus bagaimana ya, menulis yang baik. Oke, kita lanjut ke masalah lain yang ingin saya dalami dari apa namanya ujian ini. Saya akan masuk pada mendalami pengetahuan Anda ya terkait dengan soal diantaranya terkait dengan em, strategi Anda di dalam menyusun modul ajar. Ya. Di dalam modul ajar itu atau yang disebut dengan perangkat pembelajaran itu pasti memuat tentang kerangka-kerangka dasar daripada teori-teori belajar dan pembelajaran. Dan saya kira Anda sudah belajar tentang itu ya di pendalaman materi juga Anda sudah mempelajarinya itu. Maka hari ini saya meminta Anda untuk menyebutkan beberapa teori-teori belajar dan teori siapa yang Anda kemukakan itu sebagai bagian awal daripada ketika Anda mulai menyusun modul belajar. Silakan, apa-apa saja teori belajar yang Anda tahu. teori belajar yang saya ketahui, yang pertama teori belajar behavioristik, kemudian kognitivisme, humanistik, dengan konstruktivistik. Oke, dari Anda sebutkan tadi coba dijelaskan. Itu teorinya siapa, seperti apa teorinya? Behavioristik itu belajar mengubah tingkah laku. Teorinya siapa itu? Hmm? Teorinya siapa itu, Yuan? Teori siapa itu yang dikemukakan itu? Itu punya teori siapa itu? Namanya siapa? Ijen, Hah? Siapa? Coba diulangi tadi yang disebut siapa? Ijen. Pijen? Siapa Pijen? Pijet? Iya, Ijen. Apa itu teorinya itu? Teori belajar behavioristik. Apa itu? Apa yang Bela- dikemukakan di situ? Belajar tentang merubah tingkah laku siswa. Nah, terus siapa lagi? Teorinya siapa lagi yang tentang teori apa? Tadi kamu sebut ada humanistik. Apa itu teorinya apa itu? Humanistik itu teori yang memanusiakan manusia. Apa itu? Apa itu? Para ahli itu pas saya kurang Hmm? mengerti itu kalau hanya teori behavioristiknya saya sempat pelajari nama Terus ahlinya Pak. lalu modalnya apa? Hanya Modal mau ujian pengertian, itu yang kamu pahami menjadi guru profesional. hanya empat pengertian dari teori tadi yang saya sempat pelajari.
Lalu cuman itu modal kamu untuk menjadi guru profesional. Di pendalaman kemarin tidak belajar itu. Ada, Pak. Lalu Ada apa? kalau sudah lupa semua begini, lalu apa yang modalnya nanti kamu yang bisa dinilai kamu layak untuk menjadi guru profesional? Kalau humanistik apa? Teori humanistik itu apa? Apa itu? Yang terkait dengan apa itu teori humanistik? Teori yang memanusiakan manusia. Yang bagaimana itu memanusiakan manusia? Contohnya kalau di modul ajar itu, eh, seperti saya mengambil tentang sifat-sifat Rasul, situ kita bisa eh, mempelajari atau meneladani sifat-sifat dari Rasul tersebut dalam Hmm. kehidupan sehari-hari. Terus teori apa lagi? Yang lain? Kognitivisme, Apa itu? teori siswa belajar melalui apa, bahan, bahan ajar, ya seperti internet, Terus? bahan ajar yang lain seperti buku. Oke, sekarang saya tanya. Ketika Anda mempelajari tentang teori-teori belajar itu, apa tujuannya Anda memasukkannya itu sebagai bagian daripada ketika Anda menyusun di modul belajar? Tujuannya apa? Anda mempelajari teori-teori belajar tadi. Apa tujuan itu? Kamu mempelajari teori-teori belajar itu apa? Untuk apa? Untuk mendukung pembelajaran, Pak. Untuk mendukung pembelajaran. Misalnya itu teori tentang perubahan tingkah laku. Apa yang diharapkan dari teori itu ketika kamu mengajar? Yang saya harapkan agar supaya peserta didik itu eh, bisa lebih aktif lagi dalam pembelajaran. Supaya lebih aktif lagi dalam pembelajaran. Ya, Apa selama ini siswanya tidak aktif lalu tidak terjadi perubahan tingkah laku? ada tapi tidak tidak semua siswa, Pak. Tidak semua siswa. Ya, Maksudnya, maksudnya tidak semua siswa perilakunya bisa berubah dengan hanya satu metode saja. nah lalu bagaimana caranya supaya semuanya berubah tingkah lakunya? Menggunakan metode-metode yang lain, Pak. Misalnya apa? Metode apa yang bisa merubah tingkah laku siswa? Kalau misalnya siswa bosan dengan metode ceramah, kita bisa menggantikan dengan metode diskusi atau Perubahan menambah tingkah laku seperti apa yang kamu harapkan itu? keaktifan dalam kelas. Perilaku, perilaku, tingkah lakunya, perilakunya. Oh, yang tadinya malas masuk dalam kelas untuk mengikuti pembelajaran, dengan kita mengubah metode, bisa bisa tersebut bisa mas ini Hmm? eh, mau untuk belajar lagi, Pak. Perubahan-perubahan tingkah laku. Dari siswa yang malas menjadi pintar, menjadi rajin, itu ada terjadi tidak perubahan seperti itu? Ya, Apakah semua atau tidak semua? semua, Pak. Tidak, Loh, tidak kamu semua, bilang tadi Pak. tidak semua, sekarang sudah semua lagi. Yang mana ini jawabannya ini? Tidak semua siswa, Pak.
Ini Lalu sudah. bagaimana semua siswa supaya berubah tingkah lakunya? Waduh. Coba oke kita lanjut. Yang berikut. Oke, di dalam pengembangan pembelajaran itu terkait dengan apa namanya? Terkait dengan perumusan sebuah perangkat pembelajaran itu pasti dia memuat beberapa poin di antaranya ada TP, ada ATP, ada TPACK, ada PBL, dan ada PJBL. Anda bisa jelaskan tidak itu? TP itu eh, tujuan kita menyusun TP itu dengan tujuan agar supaya kita bisa mengukur kompetensi siswa. Misalnya, coba contohkan di dalam modul modul kamu. Kalau saya mengambil modul materi tentang sifat-sifat Rasul itu apa, saya tujuannya agar supaya siswa bisa mengetahui bagaimana itu sifat-sifat Rasul. Terus, Untuk alur tujuan pembelajaran, ada berapa tujuan? Tujuannya ada berapa? Cuman satu. iya. Di materi itu cuma satu tujuannya. Tujuan pembelajaran. Oh, di materi saya itu ada lagi tentang diskusi kelompok, Pak. Bukan di dalam modul ajar kamu itu kan ada tujuan pembelajaran. Di tujuan pembelajaran itu ada berapa poin? Ada dua. Nah, apa-apa itu? Itu yang saya punya maksud. Tujuan pertama apa? Tujuan kedua apa? Tujuan pertama, siswa mengetahui sifat-sifat Rasul. Yang kedua, siswa dapat meneladani sifat-sifat Rasul dalam kehidupan sehari-hari. Oke, ada dua tujuan pembelajaran ya. Ya. Ya, sekarang bagaimana dengan ATP-nya? Alurnya bagaimana? Alur itu siswa dapat siswa atau peserta didik mengetahui sifat-sifat Rasul. Dari Nabi mana kamu menyusun alur itu? Dari mana kamu menyusun alur tujuan pembelajarannya? dari Diambil dari mana? dari CP, Pak. CP-nya ada berapa? Ada dua. Apa itu di CP-nya apa? Menyebutkan sifat-sifat Rasul dengan mengidentifikasi. Hmm. Oke, sekarang ke TPACK. Coba kamu bisa gambarkan enggak TPA, TPACK itu di dalam modul ajar kamu? Ah, Iwan, bagaimana? Di dalam modul ajar kamu itu ada TPACK-nya tidak? Tidak ada, tidak memuat. Wah, masa tidak ada di dalam modul ajar tidak ada TPACK? Bagaimana ceritanya itu? Coba apa itu TPACK? TPACK itu apa? Teknologi, pedagogi, and content knowledge. Nah, apa yang kamu bisa pahami dari situ? Hmm, Integrasi pembelajaran dengan teknologi. Apa itu integrasi pembelajarannya seperti apa?
seperti melihat ini video, Terus video pembelajaran. apalagi ada ndak di dalam modul ajarnya itu? Ada ndak? Saya tidak memuat itu, Pak. Hah? Bagaimana? Tidak memuat TPACK di modul ajar? Tidak mungkin. Masa modul ajar tidak ada TPACK? Lalu kau mau ngajar apa itu? Pendekatan kau tidak ada pendekatan TPACK? Wah, ini ndak masuk akal ini. Masa modul ajarnya tidak ada TPACK? Lalu Anda tidak memenuhi unsur-unsur yang diminta di dalam kurikulum belajar di kurikulum Merdeka itu. Sama dia mau balia video begitu, Pak. Di ini tampilkan video. Itu tidak. Makanya coba dipahami TPACK itu kan mengandung unsur teknologinya, pedagogiknya ada, unsur konten pengetahuan knowledge-nya ada. Nah, kalau di dalam modul ajar itu terkait dengan teknologinya, itu pakai apa di situ? Medianya pakai apa? Nonton di ini media melalui ini Pak YouTube, nonton pembelajaran di YouTube YouTube apa? YouTube apa itu? Apa isinya di YouTube itu? tentang mengenai sifat-sifat Rasul. Dia bentuknya kayak apa? Film atau apa? Video Video. ini Tidak ada gambar-gambar animasi begitu. ada. Nah, ini berarti kan ada TPACK-nya. Masa kamu bilang tidak ada? Dari mana ceritanya kamu bilang tidak ada? Kamu belajar di mana itu? Masa dari lokakarya kemarin sudah dibahas semuanya? Masa kok tiba-tiba tidak ada TPACK? Ini tidak masuk akal kamu punya jawaban ini. Ya. Itu kamu harus pelajari betul itu. Ya, Iya Pak. ya, jangan cuma modal ngajar saja tapi tidak pahami isinya. Ya, oke. Yang berikut, yang PBL bagaimana itu? Kamu pahami tentang PBL? PBL itu yakni Project Basic Learning, Apa itu maksudnya itu? pembelajaran yang dimulai dengan masalah. Coba contohkan di dalam modul ajar. Seperti mengidentifikasi suatu masalah begitu. Coba misalnya apa? Contohkan di dalam modul itu yang kamu ajarkan di kelas. Identifikasi apa yang terkait dengan materi itu. Mengidentifikasi sifat-sifat Rasul. Nah, terus, apa lagi? Kemudian Apalagi yang terkait dengan PBL? menjelaskan pengertian Rasul, Aduh. Kalau PJBL bagaimana PJBL? Kalau yang PJBL, coba contohkan di dalam modul. pendekatan berbasis proyek. Nah, seperti apa itu? Siswa dibuat kelompok dan diberi tugas, terus tugas itu menghasilkan suatu proyek. Seperti membuat, contohnya membuat poster, Terus, untuk poster, yakni menulis apa, menyebutkan sifat-sifat Rasul bersama artinya dalam bentuk poster. hmm, oke, lanjut. Di dalam modul ajar itu kan ada beberapa komponen ya. Salah satunya kan ada tujuan, ada materi ajar, ada metode, ada media dan LKPD, lalu ada instrumen asesmennya. Sekarang saya tanya, di dalam instrumen asesmen itu mengandung
hal-hal yang terkait dengan critical thinking, berpikir kritis. Coba kamu jelaskan, gambarkan di dalam modul ajar itu di mana yang ada kaitannya dengan critical thinking atau berpikir kritis. Seperti apa itu? Iwan, berpikir kritis itu apa? Seperti apa, Iwan? Menjawab pertanyaan begitu. Loh, menjawab pertanyaan apa? Berpikir kritis. Coba dianalisa dulu. Berpikir kritik, kritis, berpikir kritis itu apa? Berpikir secara detail, berpikir secara mendalam itu apa contohnya di dalam materi kamu itu? Seperti apa dia? Siswa Mis- mengidentifikasi, Hah? menjelaskan. Siswa Kenapa? menjelaskan Bagaimana? pengertian. Bagaimana? Siswa menjelaskan pengertian dari sifat-sifat Rasul. Itu yang kamu maksud dengan berpikir kritis, berpikir mendalam. Iya. Maksudnya iya apa itu? Contohkan, coba contohkan apa? Tentunya siswa menjawab pertanyaan tentang eh, jelaskan pengertian dari beriman kepada Rasul. Hmm. Sekarang yang kedua, berpikir kreatif itu seperti apa? Seperti apa itu siswa berpikir kreatif? Iwan, Ya, paham tidak pertanyaan itu? ya. Sambil Ber- siswa Hmm. mengerjakan tugas kelompok, membuat poster tadi, bagaimana mereka dapat membuat poster itu dengan sebaik mungkin, Pak. Itu berpikir kreatif. Apa itu? Tahu itu kreatif? Berpikir kreatif tahu. Kreatif mengeluarkan ide-ide. Contohnya apa di situ di modul ajar kamu? Waduh, masa tidak tahu dikuasai di modul ajar itu yang tentang berpikir kreatif bagaimana yang diharapkan dari siswa? Tidak paham itu, tidak paham, tidak pernah belajar itu. Hah? Belum, Yuan tidak pernah belajar. Hah? belum paham. Belum paham kemarin waktu dijelaskan di Lokakarya. Ya, Kenapa tidak ditanya di Lokakarya? Ini saya mau ingin kamu mendalaminya dan harus mendalami dan memahaminya begitu. Saya tidak perlu menjelaskan lebih detail karena ini saya mau lihat sejauh mana kepemahaman kamu terkait dengan hal-hal yang saya tanyakan ini tentang bagaimana siswa berpikir kreatif itu. Siswa diberi ruang mereka untuk mempelajari satu materi, mereka berimajinasi sendiri, mendalami sendiri, berpikir secara kreatif, menemukan satu masalah, lalu menemukan solusinya dia. Anda memberikan satu problem, satu masalah, lalu dia menemukan dan memecahkan masalah itu.
Pernah menemukan mendengar materi-materi seperti itu? Iya, Pak. Nah, apa yang bisa dicontohkan dari materi kamu? Waduh. Ini jangan terlalu banyak berharap kalau begitu, Yohan ya. Ini banyak hal yang harus kamu perlu dalami ini. Kalau berpikir refleksi, tahu itu berpikir refleksi bagaimana? Hah? Yohan, Ya, berpikir refleksi itu bagaimana? Yohan? Jadi berpikir reflektif itu, siswa itu diharapkan dia mampu berpikir bagaimana proses merefleksikan emosinya, perasaannya, hubungan antara seseorang dengan pengetahuannya, terjadi perubahan pada bagaimana dia melihat, bagaimana dia mendengar, ya, di dalam pembelajaran itu, bagaimana dia melihat, bagaimana dia berpikir, bagaimana dia merefleksi, mereview kembali, ya. Paham itu, ya, Pak. ya. Ya, Misalnya dia bagaimana seseorang itu mampu merespon suatu masalah ya dengan menggunakan informasi atau informasi yang dia dapat dari internal dalam dirinya. Lalu dia bisa memperbaiki kesalahan-kesalahan dalam menemukan masalah. Lalu dia bagaimana mengkomunikasikan ide-idenya. Tahu itu? Pernah mendengar hal seperti itu? ya, Hah? Lalu apa yang Anda bisa bisa manai di situ? Hah? Lalu yang berikut, apa yang kamu bisa pahami dari apa itu apa namanya decision making? Tahu enggak? Tahu lah itu decision makingnya itu apa? Hmm? Tahu. Jadi decision making itu dia bagaimana mengambil keputusan ya. Jadi dia bagaimana melakukan penilaian dan menjatuhkan keputusannya yang diambil setelah dia melakukan perhitungan dan pertimbangan-pertimbangan ya. Ya. Dari sebuah pemikiran ya, dari sebuah pemikiran dari pemikiran setiap peserta didik. Nah ini tolong ini di anu ya di sebetulnya ini sudah disampaikan semua ini ya pada saat di Lokakarya kemarin itu. Ya. Oke, kita lanjut lagi yang berikut. Di dalam ini saya mau pertanyakan tentang materi ajar Anda. Materi ajar ya di dalam materi ajar Anda itu ada beberapa dimensi-dimensi pengetahuan ya. Di dalam materi ajaran itu pasti mengandung beberapa dimensi pengetahuan. Di antaranya ada pengetahuan faktual, ada pengetahuan konseptual, ada prosedural, dan ada metakognisi. Nah, sekarang coba kamu bisa menjelaskan tidak di dalam materi kamu itu yang berkaitan dengan soal pengetahuan yang bersifat faktual. Apa ya, faktual. Nah, Iwan.
Bagaimana itu pengetahuan faktual itu? Yuan, seperti apa itu pengetahuan faktual itu di dalam materi ajar? Jawab saja kalau kalau tidak bisa jawab, bilang pas begitu. Pas, Pak. Pas, oke. Kalau memang kalau tidak bisa jawab berarti pas semua, berarti tidak ada yang bisa dinilai. Eh? Yuan, kalau ini jawabannya pas, pas, pas semua, apa yang bisa dinilai dari ujian ini? Kalau kalau pengetahuan konseptual seperti apa? Yuan, kalau pengetahuan konseptualnya seperti apa? Tahu enggak? Tidak tahu juga. Aduh, ini apa ini ujian tidak mau jawab begini? Coba apa yang kamu bisa pahami sendiri? Coba kamu jelaskan sendiri pengetahuan yang bersifat konseptual seperti apa? Coba terserah kau mau jawab apa. Nah, jawab. Ayo, Wan, ayo, Wan, dijawab, dijawab. Jangan cuma komat kamit. Tidak tahu apa yang kau komat kamit ini. Coba, pahami tidak, paham tidak tentang pengetahuan yang sifatnya yang konseptual? Hmm? Tidak tahu. Pengetahuan yang berhubungan dengan konteks atau Nah, berada dalam terus, konteks. apa lagi? Pengetahuan yang berkaitan dengan pemahaman konsep Apa lagi? konseptual, ide atau teori yang mendalam. Hmm. Sekarang kalau pengetahuan prosedural seperti apa? Yang prosedural. Pengetahuan prosedural, pengetahuan. Oke, tidak bisa. Sekarang kalau yang metakognisi. Yang pengetahuan prosedural itu pengetahuan yang berkaitan dengan proses, yang berkaitan dengan proses atau langkah-langkah dalam pembelajaran. Terus, terus kalau yang Pengetahuan metakognisi apa? Metakognisi. kognitif Tidak tahu. Oke, lanjut. Sekarang lanjut. Ini kamu udah tahu tunggu ilham dari mana ini menjawabnya ini. Sekarang di materi ajar. Coba saya minta Anda bisa mencontohkan di dalam materi ajar Anda itu yang berkaitan dengan pertanyaan yang bermuatan hoax. Contohnya apa? Pertanyaan tingkat tinggi, tingkat kesulitan tinggi. Contoh soalnya bagaimana? berikan contoh itu
Sebutkan salah satu contoh sifat Rasul dan implementasikan dalam kehidupan sehari-hari. Dan Apa itu? bagaimana kita mengimplementasikan dalam kehidupan sehari-hari. Seperti sifat amanah, eh, sidik. Artinya jujur, bagaimana kita mengimplementasikan sifat tersebut dalam kehidupan sehari-hari. Itu pertanyaan di materi Anda. Ya, Yang ditanya ke siswa kelas berapa itu? 4, Kelas 4. Itu pakai kalau di kategori itu pakai C berapa dia? C1. C1 itu menyebutkan. C berapa dia? Masa C1 pertanyaan harus C1. C4. Kalau C4 dia apa dia? Kategori C4 itu apa? Apa di situ? Menganalisa. Ya, menganalisa. Kamu ini paham tidak ini C1, C2, C3, C4, C5, C6 itu? Wah, ini kamu harus kuasai, jangan cuma COD yang dihafal. Eh, Ya, Pak. masa guru tidak tahu itu C1 sampai C6 yang cuma dia tahu cuma COD. Ini lanjut. Ini tidak ada yang bisa saya nilai ini dari jawaban kamu ini yang bisa kamu pahami ini. Sekarang saya tanya tentang soal bagaimana kamu melakukan asesmen. Tahu itu asesmen apa? Penilaian. Oke, di dalam penilaian itu ada namanya asesmen awal, ada formatif, ada sumatif. Coba kamu bisa jelaskan tidak itu? Kalau asesmen awal itu mengukur pemahaman siswa sebelum pembelajaran dimulai. Kalau asesmen formatif, guru meng- guru menilai siswa itu sementara dalam pembelajaran. Kalau Terus? ases asesmen sumatif, guru menilai siswa setelah pembelajaran selesai. Oke, teknik-teknik asesmennya seperti apa? Eh, diberi soal tes lisan, tes tertulis, atau dalam bentuk observasi. Apalagi? Diberi tugas. Apalagi? Coba kamu jelaskan ini kayak orang tidak bersemangat kamu ini menjelaskan ini. Teknik penilaian itu dalam salah satunya lagi dalam bentuk kelompok. Di situ guru menilai siswa. Terus? Ada portofolio tidak? Ada Pak, Seperti LKP, apa itu portofolio itu? dalam bentuk LKPD. Oke, coba sekarang begini. Coba saya mau lihat dulu Anda praktik secara singkat dulu bagaimana Anda mengajar. Coba saya mau lihat dulu ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak. Apa kabar? Sebelum memulai pelajaran, mari kita berdoa. Ibu harap yang memimpin doa adalah ketua kelas. Sebelum kita mulai pembelajaran, Ibu bacakan dulu tujuan pembelajaran hari ini ya. Guru menyampaikan pertanyaan pemantik. Setelah memberikan pertanyaan pemantik,
Masuk dalam kegiatan inti, adik-adik perhatikan penjelasan guru ya mengenai materi yang kita pelajari hari ini, yakni sifat-sifat Rasul. Perlu adik-adik ketahui bahwa sifat-sifat Rasul itu terbagi atas dua, yakni sifat wajib dan sifat mustahil. Sifat wajib Rasul itu artinya sifat yang dimiliki oleh Rasul. Sedangkan sifat mustahil artinya sifat yang tidak dimiliki oleh Rasul. Sifat wajib Rasul ada beberapa, di antaranya sifat sidik yang artinya jujur, eh, amanah artinya menyampaikan, patanah artinya Sudah selesai mengajarnya. siapa? Ya, ini mengajar atau apa kau ini? Kayak orang ini belum makan 1 bulan. Ini entah mengajar atau apa kau ini ya disuruh praktek kok. Nggak tahu apa yang kau bikin ini. Aduh, parah. Oke, yang berikut ini. Terakhir saya mau tanya. Di dalam penelitian, kamu meneliti PTK ya? Iya, Apa judul PTK-nya apa? upaya dalam meningkatkan belajar siswa pada Meningkatkan belajar. upaya meningkatkan hasil belajar peserta didik melalui metode diskusi dalam materi beriman kepada Rasul Allah di kelas 4 SD Negeri 1 Atinggola, Kabupaten Gorontalo Utara. Sekarang saya tanya, apa tujuan kamu melakukan PTK? Tujuannya eh, untuk mengetahui hasil belajar peserta didik, Apalagi? meningkatkan kualitas pembelajaran. Kedua, untuk meningkatkan kualitas pembelajaran dan untuk meningkatkan profesionalisme guru. Lalu manfaatnya apa? Manfaatnya penelitian ini. Kalau tadi tujuannya, sekarang manfaatnya apa kamu melakukan penelitian tindakan kelas? Manfaatnya apa? Artinya agar supaya pembelajaran itu lebih baik lagi, Pak. Apa yang lebih baik itu dari selama ini? Apa yang lebih baik dari situ? Lebih baiknya soal apa? Ini pem- pembelajarannya, pembelajaran, pembelajaran. Manfaat kamu melakukan PTK apa? Manfaatnya untuk kamu coba apa? Apa manfaat Meningkatkan, kamu? Khusus untuk kamu saja lah saya tanya. Apa manfaatnya kamu melakukan PTK? meningkatkan kreativitas Kreativitas siapa? guru. Berarti kamu selama ini tidak kreatif. Itu manfaat minimal manfaat kamu melakukan penelitian tindakan kelas itu supaya kamu bisa memahami sejauh mana kinerja kamu sebagai guru berhasil tidak di dalam melakukan pembelajaran. Manfaat bagi siswa apa? Manfaat bagi sekolah apa?
khusus untuk kamu sebagai peneliti, guru, kamu bisa menilai, oh di sini kekurangan saya nanti, oh di sini kelemahan saya, di sini kelebihan saya. Karena tujuan kamu adalah untuk meningkatkan hasil belajar siswa. Kamu bisa mengevaluasi, berarti selama ini kamu bisa mengetahui manfaatnya. Oh, selama ini metode yang saya ajarkan ternyata tidak efektif. Harus menggunakan metode yang lain. Itu tujuannya PTK. Paham? Paham ya? Ya, Pak. Nah, makanya kenapa PTK itu penting untuk dilakukan oleh setiap guru. Ya, gitu Ya, ya. ya. Oke, oke. Saya kira cukuplah untuk ujian hari ini, saudara-saudari Yuan. Nah, catatan saya yang paling penting, ini harus banyak belajar, harus banyak memahami tentang yang terkait dengan modul ajar, yang terkait dengan teori-teori pembelajaran, ya. Bagaimana Anda memahami keterampilan mengajar yang baik, ya. Ya, Harus banyak Pak. belajar lagi. Ya. Oke, saya kira cukuplah ya. Sudah cukup memadai lah waktu kita untuk kamu ini. Oke, kita tutup dengan melafazkan hamdalah. Alhamdulillah. Alhamdulillah Rabbil Alamin.